selamat sore semuanya. Selamat sore. Yoi, jumpa lagi bersama saya Jagadita di channel saya Harits Jagadita. Dan meteran tinggal itu ya. Oke, siap ya. Oke. Kita mau berbincang seputar properti lagi nih bersama Mas Tegar dan Bang Irfan, dan ada Bapak Erson selaku developer PT Pamers Cipta Inovasi. Oke Pak, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Santai ya. Santai aja. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Apa itu? Silakan. Saya mau bertanya tentang latar belakang PT Pamers. Latar belakang PT Pamers ya. Iya, latar belakang PT Pamers itu apa sebenarnya? Jadi begini, kalau saya mau cerita mengenai PT Pamers. PT Pamers Cipta Inovasi itu awalnya digagas oleh tiga orang dalam hal ini 3 personil ya yang memang ada dalam pengurusan. Pertama yaitu saya, Erson Agustinus, kemudian Bapak Patra Rahman Liu, dan satu lagi Bapak Marpin Peranginangin. Itu pada tahun 2017. Pada tahun 2017 itu kita sudah mendirikan PT Pamers Cipta Inovasi yang memang direncanakan untuk mewadahi kegiatan bisnis kita di bidang properti, khususnya di bidang properti perumahan. Nah, saat ini memang kita konsentrasi penuh di perumahan. Subsidi dan komersil. Ada subsidi, ada komersil. Jadi itu PT Pamers Cipta 2017. Dan pertama kali kita memulai dengan Bernung Residen yang ada di wilayah atau di daerah Bernung. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu Pak. Bapak sebagai apa di PT Pamers? Saya di PT Pamers sebagai direktur utama. Saat ini direktur utama PT Pamers adalah saya sendiri. Kemudian Bapak Patra Rahman Liu, komisaris utama, dan ada juga di situ Bapak Turut Santoso sebagai anggota Dewan Komisaris, dan yang lain-lain direktur-direkturnya. Oke, kita kan lagi ada di lahan seluas 12 hektar nih, kurang lebih ya. Oke, ada Mas Yudi. Hah? Oh, meteran. Meteran gede. Ambilin saya, Pak, ambilin saya. Ya nggak apa-apa, santai, kita santai aja. Di belakang deh. Pas. Mau diulang lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah. Oke, lanjut lagi. Kita kan lagi ada di ini nih. Lahan seluas kurang lebih 12 hektar nih ya. Ya. Milik PT Pamers ya. Kira-kira untuk pengembangan ke depan ini akan dibangun seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak? Iya. Untuk wilayah Gunung Langgar Residen ini kita sebelumnya mengembangkan di Gunung Langgar Residen yang di sana yang sebelumnya, kemudian Geria Alam Sejahtera, ada juga klaster Gunung Langgar. Nah, ini adalah pengembangan ekspansi di wilayah Gunung Langgar, yaitu kita namakan untuk subsidi Gunung Langgar Residen 2 sampai rencananya untuk 12 hektar sampai dengan Gunung Langgar Residen 11. Kemudian juga ada klaster. Oh, ada sampai 11 berarti. Ya, ada sampai 11. Diawali dengan Gunung Langgar Residen 2 untuk yang subsidi. Itu di wilayah Gunung Langgarnya, yang rencananya kita akan bangun rumah subsidi sebanyak 1.200 unit, kemudian klaster atau non subsidi itu 400 unit, ditambah dengan semacam kios di setiap wilayah atau perbatasan antara klaster dengan subsidi, yaitu kios-kios sebanyak 100 unit kios. Itu yang akan kita kembangkan, rencana seperti itu. Mudah-mudahan dapat terwujud dan terrealisasi sesegera mungkin. Terus saya mau ada pertanyaan terakhir nih sebelum lanjut ke teman-teman yang lain. Untuk perizinan nih, izin lahan dan lain-lain ini bisa dijelasin Pak, udah sampai mana? Ya, jadi begini, untuk mendirikan suatu perumahan subsidi, saya bicara subsidi itu ada beberapa perizinan yang harus kita buat. Nah, pertama kali kalau kita buat secara urut, pertama kali kita harus bisa meminta atau membuat izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu
Antara lain kita meminta izin dari warga-warga sekitar, kemudian pamong sini, pamong dari mulai RT, kepala dusun, Pak Kades, kepala desa ya, sampai dengan kecamatan. Nah setelah itu selesai, itu baru namanya izin lingkungan. Nah setelah izin lingkungan kita teruskan untuk izin yang lainnya, seperti izin lokasi, kemudian izin site plan, ada juga izin SPPL yaitu mengenai lingkungan hidup, kemudian izin mendirikan bangunannya. Nah kemudian juga untuk lahan ini yang tadinya mungkin di dalam sertifikat itu tertera di situ sebagai lahan pertanian atau perkebunan, kita harus ubah alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan itu istilahnya pertek, pertimbangan teknis. Jadi harus sudah menjadi lahan permukiman atau lahan pekarangan, sehingga diberi izin untuk kita mendirikan bangunan di tempat yang akan kita dirikan ini, seperti sekarang di Gunung Langgar Residen 2. Jadi semua izin harus memang sudah terpenuhi. Nah, kemudian setelah izin-izin keluar itu, nah ini harus terintegrasi juga antara program atau sistem yang ada di perbankan maupun PUPera. Dalam hal ini Kementerian PU itu akan menyediakan program subsidinya yang mana akan dilaksanakan oleh bank pelaksana atau katakanlah bank PKU-nya. Nah, itu harus ada yang namanya PKS, seperti kalau kita di BTN ada PKS dengan bank BTN. Ada juga yang tidak melalui PKS, istilahnya jual putus. Nah itu baru kita bisa melakukan satu tindakan pengajuan permohonan KPR. Nah itu yang ini. Ada lagi yang harus saya jelaskan di sini, bahwa di dalam yang saya bilang tadi terintegrasi, itu ada program daripada Kementerian PUPera yang harus diketahui juga oleh kawan-kawan semua di sini dan para penonton yang lain nanti, bahwa di situ harus terintegrasi yang namanya program pertama Sikasep. Sikasep itu di mana di program Sikasep itu konsumen atau nasabah itu bisa melihat rumah-rumah mana saja yang bisa dia ambil yang sudah terdaftar di dalam Kementerian PUPera. Nah, itu yang dibutuhkan oleh si konsumen atau nasabah, pembeli. Nah, kemudian dari developer sendiri untuk terintegrasi ke Sikasep kita harus ada namanya Sikumbang. Nah, Sikumbang itu satu program aplikasi yang memang sudah dibuat dan kita harus mendaftar sebagai peserta Sikumbang ya. Nah ini untuk tahun ke depan akan dikembangkan lagi masalah konstruksi, aplikasinya akan keluar namanya Sipetruk. Nah Sipetruk itu berkaitan dengan developer harus sudah masuk dalam aplikasi Sipetruk, itu konstruksi. Tapi ya. itu mungkin pengembangannya di tahun depan ya, belum Untuk ya? Sipetruk insya Allah dalam waktu dekat, yang info yang saya dengar dari pihak perbankan maupun dari Kementerian PU, PUPera, PUPR itu mungkin tahun depan sudah akan dikembangkan. Nah ini ada informasi baru lagi bahwa untuk rumah subsidi ini ke depan akan diselenggarakan oleh Tapera. Tapera. Jadi Tapera bekerja sama dengan Bank BTN ya, untuk melaksanakan atau melakukan KPR subsidi. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Tapera itu adalah tabungan perumahan rakyat. Nah, itu tabungan adalah perumahan rakyat. Nah, ini apa namanya? Program juga dari pemerintah untuk menggantikan subsidi yang sebelumnya. iya, jadi tadinya dilaksanakan oleh bank-bank pelaksana PKO seperti Bank Mandiri. Ada kalau nggak salah untuk tahun 2021 ini ada 17 bank. Sebelumnya ada 25 bank, ini 17 bank. 17. Kalau sebagai contoh ada di BTN, ada di Bank Mandiri, ada di BRI, kemudian juga BSI. Tadinya sebelum mereka merger ada BSI, di BSI yang dikatakan BSI itu ada Syariah BRI, kemudian juga Mandiri Syariah Dan lain-lainnya. Jadi nanti pada akhirnya akan terintegrasinya itu akan lari sebagai bank pelaksanaan daripada program subsidi ini dialihkan kepada Tapera. Oke, lanjut lagi buat ini, balik lagi kita ke perizinan nih. Untuk perizinan subsidi dan komersial itu apakah ada bedanya atau mungkin bisa dijelaskan? Saya akan sedikit menjelaskan tadi beberapa izin-izin tadi sudah saya jelaskan. Dan untuk sebenarnya kalau untuk komersial sama, ada izin-izin juga yang harus sama seperti ini, harus ada izin lingkungan, ada IMB. Nah, kalau dia melaksanakan PKS dengan satu bank, maka dia izin-izin itu akan diminta oleh bank. Tapi ada juga yang sistemnya dengan jual putus. Artinya jual putus ya, itu jual perorangan. Jadi bukan berbadan hukum perusahaan mengajukan untuk
si konsumen atau nasabahnya mengajukan kredit KPR. Nah, jual putus itu biasanya perorangan. Perorangan. Jadi bukan dalam bentuk badan hukum perusahaan atau PT. Oke, Seperti itu. ini sangat menarik sekali teman-teman. Ada informasi-informasi yang sangat penting yang mungkin teman-teman perlu tahu untuk jika kedepannya ingin membeli rumah, bisa lanjut nonton video kita. Lanjut mungkin Ini Mas Tegar ada pertanyaan nggak nih? Ya, Tegar ada pertanyaan mungkin. Silakan. Ini saya mau menanyakan soal KPR subsidi. Ya. Penjelasan KPR subsidi itu seperti apa? Oke. KPR subsidi. KPR subsidi. Jadi sebelum saya menjelaskan secara konkretnya bahwa kita harus mengetahui dulu bahwa yang dikatakan KPR subsidi itu artinya disubsidi. Siapa yang mensubsidi? Yang mensubsidi adalah pemerintah. Nah, apa saja yang disubsidi? Nah, yang disubsidi yaitu uang muka. Kemudian yang kedua adalah suku bunga KPR-nya yang akan disubsidi oleh pemerintah. Nah, jadi untuk diketahui bahwa ini adalah program daripada pemerintah dalam rangka programnya Bapak Presiden, yaitu program terlaksananya program 1 juta rumah. Itu kira-kira jadi seperti ada itu. program dari pemerintah ya yang Ya, 1 juta rumah itu. program 1 juta rumah. 1 juta rumah ya, itu dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, itu untuk dijelaskan bahwa itu KPR subsidi ya. Itulah munculnya kenapa ada subsidi perumahan itu tadi ya. Jadi KPR subsidi ini sejarahnya melanjutkan program-program dari pemerintahan sebelumnya. Ya, kalau dulu ada yang namanya RS, rumah sederhana, kemudian RSS, rumah sangat sederhana. Nah, kemudian di eranya Bapak Joko Widodo ini berganti nama lagi, dan mungkin lebih konkret lagi dalam bentuk subsidinya tadi yang saya katakan itu bernama KPR subsidi. Yang jelas untuk itu lebih lebih menguntungkan untuk konsumen untuk mengambil perumahan. Oh iya, jelas. Yang jelas pertama tentunya akan konsumen atau nasabah akan mendapatkan rumah murah, yang mana rumah sudah murah, kemudian juga dapat bantuan subsidi dari pemerintah yaitu berupa uang muka tadi, Bunga. dikatakan S-BUM itu. Ya, S-BUM. S-BUM artinya subsidi bantuan uang muka dan bunga. Yang bunga sudah ditentukan, yang ditanggung oleh konsumen itu hanya 6%, 5%, Iya. 5%. Dari 11% nanti disubsidi 6 oleh pemerintah, nanti yang 5% ditanggung oleh si konsumen pembeli. Itu pengertian daripada subsidi. Mungkin Bang Irfannya apa nih? Kalau untuk skim kredit KPR subsidinya itu ada berapa dan yang dipakai sekarang itu apa, Pak? Oke. Untuk diketahui juga bahwa subsidi ini ada beberapa jenis ya. Mungkin yang lebih populer FLPP ya. FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tetapi ada juga subsidi pemerintah lain yang notabene ya sebenarnya semua menguntungkan atau membantu daripada masyarakat MBR. Apa itu MBR? Masyarakat menengah ke bawah. Ya, itu MBR itu sangat membantu sekali untuk MBR itu memperoleh rumah murah. Jadi adapun skim itu yang tadi saya katakan pertama adalah yang populer itu adalah FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ada juga yang namanya SSB. SSB itu subsidi selisih bunga. Nah, itu subsidi selisih bunga sebenarnya di akhir 2020 dihapuskan SSB itu untuk program SSB. Oh, sempat dihapuskan. Sempat. Akan tetapi di 2021 berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 ini ditimbulkan kembali karena adanya bantuan pemerintah berupa stimulus atau PEN, pemberdayaan ekonomi nasional. Itu diadakan lagi bantuan propertinya subsidi dalam bentuk SSB. Nah, yang ada lagi yang harus diketahui juga tadi saya katakan, Bang Irfan tanya kan ada berapa jenis. Nah, satu lagi namanya BP2BT. BP2BT itu bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Nah, ini ya itu semua adalah bantuan subsidi ya. Nah, adapun sumber dananya saja yang berbeda dan agak sedikit berbeda dalam sistem. Kalau FLPP itu kita ketahui bahwa FLPP itu pertama ada subsidi uang muka, kemudian ada subsidi bunga, kemudian juga mereka akan membayar angsuran secara flat selama 15 tahun, 20 tahun atau juga paling rendah 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, itu 10 tahun. Nah, kalau SSB hampir mirip dengan FLPP, akan tetapi hanya masalahnya sumber dana utamanya itu disediakan oleh pemerintah keseluruhannya gitu loh.
kalau FLPP ini yang dibantu pemerintah adalah uang muka dan bunga. Adapun uang KPR-nya itu menggunakan uang bank gitu. Nah, kalau BP2BT ini agak sedikit berbeda lagi. BP2BT itu kalau BP2BT itu bantuan uang muka. Adapun bunga floating rate. Bantuan uang muka itu maksimal dibantu sejumlah 40 juta maksimal ya. Nah, untuk menentukan dapat berapa dia 30 juta, 25 juta, bantuan uang muka atau 40 juta itu akan dilihat dari penghasilan. Penghasilannya daripada si pemohon KPR. Semakin rendah penghasilan pemohon KPR maka bantuannya akan mendapatkan maksimal, tapi dengan ketentuan maksimal 40 juta. Oh, 40 juta. Sangat Untuk besar ya. Itu dari penghasilan. Mengajukan. Kalau dia hasilnya penghasilan si konsumen atau pemohon KPR itu besar, maka bantuannya akan mengecil. Nah, kemudian masalah bunga itu floating rate. Floating rate di sini ada sebenarnya di 3 tahun pertama itu sudah ditentukan 9% di tahun pertama, ada juga yang 10% di tahun kedua, 11% di tahun ketiga. Nah, untuk tahun keempat dan seterusnya itu menggunakan floating rate, mengikuti bunga berjalan atau bunga yang berlaku yang pada saat itu. Itu pengertian daripada. Untuk penghasilan maksimalnya, Pak? Untuk penghasilan maksimal, nah dalam ketentuan penghasilan maksimal untuk program FLPP itu kalau sedianya adalah 4 juta. Nah, akan tetapi ada penyempurnaan di tahun 2021 itu bahwa untuk penghasilan itu joint income. Joint income Joint income itu artinya penghasilan suami ditambah dengan penghasilan istri tidak boleh lebih dari 8 juta. Maksimal. Berarti joint income itu hanya berlaku untuk yang sudah menikah, Yang sudah teman-teman. menikah Ya. gitu. Nah, kalau untuk yang masih bujang, single itu maksimal penghasilan 6 juta. 6 juta ya. Saya mungkin mau nambahin lagi nih. Itu kan tadi untuk skim kredit KPR bersubsidi. Kalau mungkin ada nggak yang skim kredit non subsidi biar teman-teman semua pada tahu nih. Kalau non subsidi ya namanya komersil. Iya, komersil. Komersil itu bunga variatif. Itu ada persaingan bunga di antara bank-bank yang ada atau penyalur daripada KPR. Berarti antar Jadi bank itu antar berbeda. bank itu akan berbeda. Tapi ada patokan suku bunga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oh, ada juga Ada berarti. pemerintah juga menentukan bunga tertinggi, maksimal suku bunga tertinggi berapa seperti itu. Itu untuk yang komersil ya. Itu kisaran antara ini seperti sekarang ini aja, ini Bank Mandiri ya, ini dalam rangka HUT Bank Mandiri ini luar biasa nih. Bank Mandiri mengeluarkan bunga 2,3%. 2,3%. Flat berapa tahun? 2 tahun ini yang dalam rangka ulang tahun Mandiri nih. Livin apa istilah Livin mereka? by Mandiri. Livin by Mandiri. BTN juga seperti itu. BTN punya juga yang rate khusus, rate itu bunga ya, rate khusus yang mungkin dalam rangka momen atau event tertentu, event yang seperti itu mereka biasanya mengeluarkan diskon rate bunganya ya. Iya. Seperti itu. Mungkin ini Pak, untuk COVID-19 ini Pak, apakah ada naik turun dari di bidang properti? Saya juga akan dalam kondisi COVID ini. Iya, dalam kondisi COVID. Jadi sedikit saya bercerita bahwa kondisi COVID ini saya selaku developer merasakan memang ada sedikit pengaruh, tapi Berpengaruh ya? tidak begitu besar, khususnya di rumah subsidi. Untuk rumah subsidi, demand atau permintaan masih terus. Karena kalau kita mau lihat bahwa angka backlog perumahan di Indonesia itu masih sangat tinggi, kisaran antara 7,8 juta. Angka yang dikatakan angka backlog yaitu demand permintaan akan rumah itu lebih besar daripada realisasi rumah. Itu namanya angka backlog. Secara nasional itu 7,8 juta kekurangan rumah kita untuk angka backlog. Nah, jadi kondisi pandemi ini memang betul-betul mempengaruhi ekonomi Indonesia, sangat mempengaruhi. Tapi bidang properti khususnya subsidi itu memang ada pengurangan, artinya daya belinya menurun, tapi tidak begitu signifikan. Dan ekonomi Indonesia akan bangkit bisa dilihat dari indikatornya apa. Nah, indikator bangkitnya ekonomi Indonesia bisa kita lihat dari perkembangan bisnis properti. Kalau properti kenapa? Karena ada 174 unsur ikutan yang ada di dalam bisnis properti ini, dari mulai tukang, batu, kemudian juga semen, paku, seng, mungkin apa lain-lain, yang artinya ada 174 ya. Jadi di dalam unsur ikutan dalam satu bisnis properti ada beberapa bisnis yang lain. Ya, jadi ada
sebagai indikatornya lah. Ya, Berarti jadi kalau bisa bisnis kita- properti itu berkembang, berarti ekonomi Indonesia dikatakan mulai membaik. Iya. Nah itu yang saya maksud ya. Mungkin Mas Tegar ada mau nambahin lagi pertanyaan? Apa Mas Untuk Tegar? tadi untuk syarat-syaratnya itu apa saja yang dibutuhkan? Syarat apa ini? Syarat KPR. Ya, KPR. Untuk syarat KPR subsidi ya. Ya kalau syarat KPR subsidi yang paling dominan itu pertama subsidi itu kan tadi sudah ditujukan untuk kita dari pemerintah itu mencanangkan untuk MBR. MBR itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah ya. Berpenghasilan rendah. Nah, jadi penghasilan tadi dari sisi penghasilan tidak boleh dari 8 juta yang saya katakan tadi. Kalau dia joint income, kalau dia masih single itu 6 juta. Kemudian juga kalau kita ngelihat dari sisi ini umur harus sudah 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Di Indonesia tuh yang bisa melakukan tindakan pengikatan atau pengikatan secara hukum itu umur 21 tahun. Kemudian juga kalau kita lihat ada juga persyaratan yang belum ingat untuk rumah subsidi si konsumen atau si pemohon KPR itu belum memiliki rumah. Harus belum memiliki rumah. Harus belum memiliki rumah. Jadi karena subsidi ini kita diberi jatah dari pemerintah ya? Ya, Satu orang satu. Subsidi itu hanya satu orang satu dan diberikan kepada orang yang belum memiliki rumah. Kemudian tadi umur sudah, masa pekerjaan itu dia tidak boleh kurang dari 2 tahun. Tidak boleh kurang Masa dari kerja. Penghasilan tadi sudah saya sebutkan tadi. Jadi persyaratan sebenarnya hampir sama, cuman ada tambahan-tambahan mungkin dia harus meminta surat kelurahan bahwa dia belum menikah dari kelurahan, kemudian juga masalah minta berpenghasilannya itu juga diminta. Ya, Kemudian yang nah ini ada kunci lagi bahwa di subsidi ini yang dilihat adalah pekerjaan, tempat kerja. Sebagai contoh, kalau ada seseorang yang dia berKTP Bandar Lampung tapi bekerja di Jakarta atau di Papua, itu tidak bisa mengajukan di Bandar Lampung. Jadi dia harus mengajukan di Jakarta atau di Papua. di tempat dia bekerja. Tempat dia bekerja. Walaupun Kalau dia seandainya KTP-nya dari Jawa Tengah, Semarang, atau dia dari Delanggu. Kalimantan, Delanggu atau dari mana, itu boleh asal dia kerjanya di Bandar Lampung. Nah, dia harus menunjukkan dia meminta keterangan bahwa dia berdomisili di Bandar Lampung. Jadi kuncinya adalah tempat kerja. Bukan berarti nggak ada kesempatan. Kalau saya KTP Bandar Lampung kerja di Jakarta, ada kesempatan ngambillah di Jakarta gitu. Ngambillah di Papua walaupun Jangan kita ngambil ber-KTP. di Bandar Lampung. Tapi untuk ngambil di Bandar Lampung tidak bisa. karena tempat kerjanya itu tadi. Jadi lihat dari tempat kerja. Oke, mungkin bisa sambil ngerokok atau Ya, minum syarat-syarat dulu. lain juga banyak sekali yang memang ya sebenarnya sama aja. Syarat seperti itu ada sudah standar bank ya. Jadi mungkin hanya selisih sedikit lah dalam rangka biasanya itu manajemen resiko bank itu yang menyebabkan persyaratan itu mungkin ada yang mungkin ketat, Ya, ada yang mungkin agak sedikit ringan, agak sedikit fleksibel, itu seperti itu kira-kira. mungkin ada tambahan lagi Bang dari Irfan, sambil minum ya. Iya, sambil Oke, santai-santai iya, Pak. aja. Ini di belakang kita ini kan rumah lagi dibangun ini, Pak. Ya ya. Nah, ya, untuk standar bangunan kita sendiri, tipenya atau luas tanah dan lain-lainnya gimana ini, Pak? Oke. Ukurannya. Jadi kalau standar rumah subsidi ya, sebenarnya standar rumah subsidi itu memang di setiap wilayah itu berbeda. Kalau berbeda ya? berbeda-beda standar ukuran ya. Kalau untuk di Bandar Lampung ini kan dari mulai tipe 60 terendah untuk luas tanah 60 meter persegi. Kemudian juga tapi rata-rata di sini yang terjadi di Bandar Lampung khususnya di Lampung ya, bukan Bandar Lampung saya katakan, itu untuk luas tanah itu 72 meter persegi sampai dengan 84. Tapi ada juga di wilayah Bengkulu yang lahan masih gampang atau masih luas, itu lahan bisa menggunakan lahan 100 meter persegi atau 150. Nah, untuk luas bangunan bangunan itu di Jakarta bisa buat dia tipe 60. Ada tipe bukan tipe 6 itu luas bangunan. Maksudnya luas 27 meter persegi bisa. Tapi rata-rata kalau di Lampung, di Sumatera itu untuk luas bangunan 36. 36. Tipe 36. Jadi 7236 atau dia 3672, dia juga bisa ngomong 3684. Tapi di Lampung jarang kita Iya, jumpai tapi 3660 itu jarang. Saya banyak ngelihat di Jawa kan, saya kan dari Delanggu nih, Pak. Nah, Di Jawa itu juga ada tipe-tipe yang di bawah 36, Pak. ya boleh. Di sana memang mungkin karena tanah itu semakin sempit di sana. Nah, mungkin di sana sudah ditentukan memang minimal tipenya mungkin 27
Tipe 27 yang saya setahu saya tipe 27. Jadi dia boleh tipe 27 dan ukuran tanah 60. Harga pun juga berbeda-beda. Itu ada ketentuannya harga Rate-nya untuk ya? jadi zoning Sumatera itu harganya berapa. Seperti kita di Sumatera ini rata-rata ketetapan pemerintah untuk harga subsidi itu 150 juta Iya, 500. sama di seluruh Indonesia sekarang Tidak, 150. tidak. Di Papua lebih besar lagi, bisa kalau nggak salah 200 sampai 220 sampai 240 240 juta. Nah, kalau di daerah wilayah timur ya. Tapi wilayah barat itu rata-rata di harga 150 juta 500. Itu sudah ketentuan daripada pemerintah. Nah, kemudian juga tadi Pak Irfan tanya juga tadi Bang Irfan tanya bahwa luas tanah, kemudian juga luas bangunan. Nah, untuk dana seperti kita bangun di belakang ini itu kita di Gunung Langgar Residen 2 ini itu dengan luas 36 untuk kamar tidur 2, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, kemudian juga ada WC ya. WC. Jadi kita juga mengembangkan itu, dan di depan lahan itu masih bisa untuk parkir mobil ya, 1 mobil Bisa itu. ada untuk Jadi antara carport lah 3,5 sampai 4 meter. Nah, itu untuk yang punya kita ya di Gunung Langgar Residen 2 ini. Itu Bang Irfan. Iya Pak. Silakan mau nanya lagi. Mungkin ada Sambil tambahan santai lagi. siapa? Untuk Saya ngerokok ya. Untuk sistem pemasarannya di Gunung Langgar Residen 2 itu seperti apa? Nah, ini menarik juga nih masalah Sistem pemasaran. marketing ini. Nah, kalau kita bicara marketing tentunya setiap developer itu punya cara atau punya trik tersendiri ya, berbeda-beda. Ada juga yang sama, mungkin mendekati ada. Tapi kalau untuk di Gunung Langgar Residen ini kami sangat fleksibel, kami welcome untuk semua kawan-kawan agensi maupun marketing yang ingin bekerja sama dengan kami. Monggo silakan, kami tunggu, boleh untuk kita sama-sama memasarkan. Di sini ada 1.200 rumah subsidi rencananya dengan diawali dengan Gunung Langgar Residen 2 untuk subsidinya 68 unit. Kemudian mungkin nanti berikutnya kita akan bangun klasternya di depan daripada Gunung Langgar Residen 2 ini. Itu ada kurang lebih klaster itu 19 unit ditambah dengan kios ya, kios. Kita akan kembangkan wilayah Gunung Langgar Residen ini dengan area 12 hektar ini menjadi kawasan, nah perlu diingat, kawasan permukiman dan bisnis. Pemukiman dan bisnis. Jadi areal Gunung Langgar Residen ini kita namakan areal kawasan terpadu Gunung Langgar jadi Residen, kawasan terpadu. Ya, Jadi lahan kurang lebih 12 hektar ini bakal rame berarti ya. ya, insya Allah rame, mudah-mudahan ya, doa dari kawan-kawan di sini semua yang bisa membuat ini rame nih. Karena kita basicnya sebagai marketing, buat teman-teman semua yang belum tahu jangan lupa follow Instagram kita @jagadita_property di bawah ini. Untuk Ya, Bang demografi. Irfan, pertanyaan lagi silakan. Saya mau nanya lagi Pak, ini untuk demografi dari wilayah Gunung Langgar ini sendiri seperti apa Pak? Wah, ini menarik nih di Gunung Langgar Residen ini, sangat view-nya sangat indah. Iya. Sangat bagus kalau kita lihat ini, kalau mungkin itu Iya, di belakang kameranya kita bisa di muter belakang itu. kita ini ada Di pohon situ kelapa. Kalau mau lihat di sebelah kiri kita yang tempat kita duduk ini ada view Gunung Langgar Residen. Oh, Gunung Langgar itu Pak ya. Ini Gunung Yang Langgar di- ini. Oh Ini iya. gunung ikonnya tuh Gunung Langgar, memang ini dinamakan orang sini gunung, sebenarnya ini bukit. Iya. Bukit Langgar sebenarnya pasnya, tapi mereka terlanjur ngomong dari dulu Terlanjur Gunung ngomong Langgar. ya. Gunung Langgar, ngetopnya Gunung Langgar Residen. Iya. Itu secara demografi. Kemudian di sana juga akan dibangun wisata, di sana wisata air panas di bawahnya. Kemudian di sebelah sana itu wilayah pendidikan ya, di situ ada UIN, dekat ada ya. sekolah-sekolah dekat dengan UIN. Ini UIN itu Universitas Islam Negeri ya, yang punya Lampung itu. Dan ada sekolah-sekolah dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah SMA menengah atas, itu di sini banyak terdapat. Dan jangan lupa kita dekat sekali dengan pintu tol. Oh iya, ini Dekat buat sekali teman-teman dengan semua yang pintu tol Lematang ya khususnya. ya, buat teman-teman semua sekedar informasi saja, Gunung Langgar Residen 2 ini lokasinya sangat strategis karena dekat dengan UIN, Universitas Islam Negeri. Tol. Dan dekat juga dengan pintu tol yang sebentar lagi jalan akan tembus ya di Akan dibuat depan tembus ke pintu depan tol ya. pintu tol itu. Ke daerah Sutami, dan juga kalau sekarang sudah bisa diakses melalui di belakang kita ini ada Jalan Azizi menuju ke Lematang. Jadi keluaran Lematang keluar masuk ke kanan itu sudah masuk pintu tol Lematang. Aspal halus kayaknya itu Ya, Pak. sudah ini alhamdulillah barusan diaspal itu ya, aspal bagus itu untuk jalan aksesnya ya. Oke, lanjut lagi, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi. Silakan kalau ada lagi. Apa nih? Jalan lingkungan di sekitar sini, baik klaster maupun subsidi, apakah Ya, jadi jalan memang akan terintegrasi, artinya
wilayah klaster yang dikatakan terintegrasi wilayah klaster, nanti bisa lewat juga, bisa masuk juga Oh, jadi tembus ya? ke subsidi. Karena apa? Akses bisnisnya itu bisa dijangkau oleh klaster maupun oleh warga yang ada di subsidi. Oke. Dan ini jalan lingkungan ini akan kita mapping semuanya. Jalan Jalan perumahannya seluruhnya, ya? jalan lingkungan perumahan ini akan kita mapping. Berarti Jadi nanti yang akan Bapak bisa yang bagus Bapak ini. bilang tadi dari Residen 2, ini kan sekarang Residen 2 nih ya? Ya. Sampai ke 11 ya Ya, rencana. itu yang terintegrasi dari mulai 2 sampai dengan 11 itu nanti nyambung. Akan nyambung itu jadi semua. satu. Wow. Termasuk juga klasternya juga nyambung. Itu Sampai residen yang pertama ya? ya, nanti Gunung kita di Langgar sana. Residen yang pertama ya? Di situ juga nanti akan kita bangun. Nah, untuk jalan juga itu tadi kita barusan saja ngukur di belakang ini akan kita tembuskan ke Jalan Azizi supaya lebih singkat lagi bisa masuk langsung dalam lingkungan Gunung Langgar Residen ini. Oke. Seperti itu. Lanjut lagi nih Pak. Ya. Kita sekalian ngobrol santai karena waktunya sudah mepet juga. Kita mau nanya soal PT Pamers nih. PT Pamers Cipta Inovasi ini bertepat di mana? Kantor PT Pamers, mungkin buat teman-teman ada yang mau berkunjung untuk melihat informasi perumahan juga bisa Ya. dijelaskan. PT Pamers Cipta Inovasi itu berkantor di Pahoman ya, Di Pahoman. Jalan Terusan Waikanan. Nah, nanti di Jalan Terusan Waikanan nomor 75. Nah, itu kantor kita, kantor pusat kita. Kalau kantor marketing bisa di lokasi kita ada kantor marketing. Nah, untuk diketahui juga bahwa PT Pamers Cipta Inovasi ini bukan hanya di sini. Sebelumnya kan tadi saya cerita di awal bahwa kita punya Bernung Residen. Bernung Residen bisa dilihat di sini. Nah, kita Bernung Residen, kita juga punya Anugerah Alam Residen ada di Lematang. Kalau Bernung Residen ada di Bernung. Oh gitu. iya. Ya, tapi memang udah tidak banyak lagi. Mungkin kalau untuk di Bernung itu tersisa 20-an sekitar 20-an lebih. unit. Kalau Lematang itu ya 20-an juga lah kurang lebih ya Oke, seperti itu. bisa dijelaskan untuk ini Pak, untuk harga ya, harga DP dan booking nih untuk perumahan PT Pamers. Untuk saat ini di rumah subsidi yang kita kembangkan ini seperti di Gunung Langgar Residen 2 ini kita menggunakan booking standar yang memang sudah kita tentukan dalam internal perusahaan kita. Itu untuk booking 2 juta, kemudian DP-nya 8 juta. Ya, dan nanti ada saldo akad itu ditanggung oleh si konsumen. Oke, jadi teman-teman untuk memiliki rumah Gunung Langgar Residen 2 cukup dengan booking 2 juta ya Pak? Ya, 2 cukup juta di awal. di awal booking 2 juta, lalu nanti ada DP. Setelah di ACC. Ya, setelah di ACC ada DP 8 juta dan nanti ada saldo akad. Saldo ya? Ya, saldo akad yang ditanggung oleh si Yang konsumen ditanggung. yang masuk dalam rekening konsumen Ya, itu sendiri. masuk dalam rekening konsumen sendiri. Gitu. Lanjut lagi ada Bernung Residen, mungkin bisa Bernung dijelaskan. Residen bersama Bernung Residen juga kita seperti itu juga. Sama juga. Standar ya. Begitu juga dengan Lematang. Nah, gitu. Oke. Ada lagi Pak ini yang lebih menarik lagi? Untuk Kalau saya ada Oh, lagi ini ada kurang lagi. Pak. Nah, silakan, nah. Ini saya menurut info yang saya terima, Gunung Langgar ini kan sebagai wilayah penyangga dari Kota Bandar Lampung. ya, Apakah benar akan ada pemekaran ya, menjadi Kabupaten Bandar Lampung? ya, ini bagus sekali nih. Untuk sebagai info daripada Ya. kawan-kawan semua yang melihat atau mendengar daripada video Video blog kita ini ya, ya. bahwa ke depan itu wilayah Gunung Langgar itu akan menjadi masuk dalam wilayah Kabupaten Bandar Lampung. Jadi bukan Kota Bandar Lampung. Iya. Pemekaran ya, dalam Iya, rangka iya. pemekaran ini Gunung Langgar Residen ini berada di Gunung Langgar itu akan menjadi Kabupaten Bandar Lampung. Kemarin sudah dibicarakan di DPRD Lampung Selatan bahwa memang akan dibangun Sudah ada menjadi isu-isu kabupaten. lah ya. Sebenarnya sudah bukan isu lagi. Bukan isu Cuman lagi. terbentur dengan adanya pandemi Covid ini mungkin pembicaraannya agak dipending dulu. Tapi ke depan memang itu pas untuk jadi Kabupaten Bandar Oke Lampung. Pak, saya ya. ada pertanyaan lagi nih yang mungkin buat teman-teman marketing khususnya yang lagi melihat video saya. Gimana sih Pak untuk trik dan cara untuk memasarkan rumah yang baik dan benar agar kita bisa dapat konsumen? Ya, ini hanya Untuk tips Jakpro nih ya. Tips ya, tips atau masukan aja Ya, dari tips saya ya. Sebenarnya saya juga sebelumnya juga saya ini banyak berkecimpung atau bergelut di bidang marketing, baik itu Basicnya marketing bank maupun marketing artinya perumahan, marketing lainnya. Properti Bahkan lah. saya juga pernah menjadi instruktur daripada marketing. Yang harus diketahui bahwa seorang marketing itu harus menguasai yang namanya product knowledge. Product knowledge dalam hal ini kalau kalian memasarkan Gunung Langgar Residen 2 harus tahu persis Ya. bagaimana Gunung Langgar Residen 2 itu, di mana wilayahnya, namanya tidak boleh salah sebut.
kemudian di wilayah mana kita harus kunjungi dan kita harus tahu dulu sebelum kita membawa konsumen kita atau kita menawarkan ini kita. Kemudian juga kita harus tahu persyaratan-persyaratan apa saja untuk mengajukan Seperti KPR-nya. tadi ya, KPR, seperti syarat kita KPR subsidi. Jelaskan. itu. Nah, dan juga yang jangan lupa untuk kawan-kawan, pesan dari saya, iklan itu penting. Ya. Iklan sekarang itu bisa lewat online atau apa media Facebook yang ya. memang itu Facebook seperti apa marketplace ya. marketplace dan lain-lain, dan itu jangan bosan-bosan untuk beriklan. Nah, kemudian juga untuk menarik konsumen itu ya banyak cara untuk kita bisa menggait konsumen. Dalam hal ini untuk bisa mengajak dari mulai survei, dari mulai dia bagaimana memfollow up setelah survei, kemudian juga bagaimana dia untuk supaya cepat booking. Nah, tentunya kita harus bisa menjadi apa ya, semacam konsultannya daripada konsumen. Ya, jadi kita jadi konsultasi, konsultan ya. dari tempat si konsumen berkonsultasi, dan kita harus bisa memberikan satu kepuasan dengan jawaban-jawaban kita tentang produk yang kita tawarkan. Dan di situ artinya si konsumen dengan prinsip kehati-hatiannya kita bisa menjelaskan semuanya, dia akan menyimpulkan bahwa ini benar tidak perumahan yang ditawarkan ini, apakah sudah pas. Nah, itu dari triknya itu akan timbul daripada marketing itu sendiri, atau pengetahuan formal maupun informal yang bisa diberikan untuk menjawab daripada pertanyaan konsumen. Jadi kita sebagai konsultan Iya, bisa itu tempat yang saya konsultasi. terapkan Jadi juga. tidak hanya sebagai kita menjual produk, tapi Iya. juga konsumen terpuaskan dengan dia bisa berkonsultasi dengan marketing yang menawarkan daripada produk itu. Saya kira Oke. itu. Untuk teman-teman semua, ini informasi yang sangat berharga dari Bapak Erson. Untuk ini nih, karena waktunya udah mepet, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Erson. Closing statement. Ya, maksudnya. closing statement. Oke, closing statement dari saya. Jadi begini ya, saya hanya seperti analogi aja. Kalau kita belum memiliki rumah itu, jadilah dengan kamu membeli rumah, berarti kamu akan menjadi raja di istanamu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Tapi kalau kamu tidak memiliki rumah, maka kapan kamu mau jadi raja? Nah, seperti itu kira-kira. Raja yang bertata dan memiliki istana. Kalau tidak memiliki istana, nah, raja tanpa istana kan lucu jadinya. Itu saya kira itu. Dan manfaatkanlah program daripada subsidi pemerintah ini, program 1 juta rumah, yang mana ada skim kredit tadi, FLPP, SSB, BP2BT, yang prinsipnya itu sama semua. Artinya membantu daripada masyarakat untuk bisa memiliki rumah murah. Itu saja dari saya, bantuan pemerintah itu ya. Terima kasih Bapak Erson udah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng-bareng sama kita bertiga. Iya. Mungkin itu saja, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu follow, subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman di daerah Bandar Lampung, khususnya di Lampung lah, jika ingin mencari tahu tentang perumahan bisa langsung hubungi saya di nomor ini. Dan juga untuk iklan-iklan nanti saya akan tampilkan di deskripsinya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa.